Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktaviana Kurnia Utami dari Universitas Indah Prasta PGRI. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi terkait manusia dan pemikirannya. Apa sih yang menarik dari manusia dan pemikirannya? Pada bab ini, pertama-tama kita harus mempelajari apa sih ciri-ciri manusia. Ciri-ciri manusia itu ada beberapa. Yang pertama, organ tubuhnya kompleks dan sangat khusus, terutama ada di bagian otaknya. Yang kedua, manusia mengalami tumbuh dan berkembang biak. Yang ketiga, manusia memiliki potensi untuk dapat mengembangkan kemampuannya. Yang keempat, manusia merupakan makhluk sosial yang berarti berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kelima, manusia juga menggandakan metabolismenya. Itu stimulan yang secara alami ada pada tubuh manusia. Yang keenam, manusia mengalami bergerak. Bab selanjutnya, kita akan membahas mengenai perbedaan manusia dan binatang. Perbedaan manusia dan binatang yang pertama, yaitu bahwa manusia merupakan Homo sapien, yang berarti manusia memiliki kemampuan berpikir. Yang kedua, manusia Homo languens, yang berarti manusia memiliki kemampuan untuk berbicara. Yang ketiga, manusia merupakan Homo socius, yang berarti manusia dapat hidup bermasyarakat. Yang terakhir, manusia merupakan Homo religius, yang berarti manusia sadar akan kekuatan yang ada di luar dirinya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hakikat manusia dan keingintahuannya. Manusia sendiri merupakan makhluk yang terlihatnya sebagai makhluk yang lemah. Namun, dengan akal pikiran yang dimilikinya, manusia dapat melindungi dirinya sendiri. Manusia tentunya sebagai makhluk berpikir dibekali dengan hasrat ingin tahu tentang benda dan peristiwa yang terjadi sekitarnya, termasuk juga keingintahuannya tentang dirinya sendiri. Rasa ingin tahu inilah yang mendorong manusia untuk memahami dan menjelaskan gejala-gejala alam serta berusaha memecahkan masalah yang dihadapi. Dorongan rasa ingin tahu dan usaha untuk memahami serta memecahkan masalah yang dihadapi menyebabkan manusia dapat mengumpulkan pengetahuan. Rasa ingin tahu yang terdapat pada manusia ini menyebabkan pengetahuan mereka dapat berkembang hingga saat ini. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa cara manusia memperoleh pengetahuan dengan mengandalkan perasaan dan pemikiran. Yang pertama, melalui prasangka, kemudian intuisi, dan juga coba-coba. Pikiran manusia sendiri sebenarnya berkembang ke arah rasional dan didukung oleh pengalaman. Dalam menerima kebenaran, manusia cenderung menggunakan logika, yaitu pengetahuan dan kecakapan untuk berpikir lurus, tepat, dan juga sehat. Selanjutnya, kita akan memahami terkait perkembangan sifat dan pikiran manusia yang dibagi ke beberapa tahap. Yang pertama yaitu pada masa bayi, sekitar 0 sampai dengan 2 tahun. Pada masa ini disebut juga dengan periode sensorik motorik. Pada periode ini, perkembangan bayi cenderung begitu cepat pada kecerdasannya. Yang kedua, yaitu pada masa kanak-kanak sekitar 3 sampai dengan 5 tahun. Periode ini disebut juga dengan periode praoperasional yang didorongi dengan keingintahuan yang sangat besar, sehingga banyak yang menyebutkan masa ini sebagai masa bertanya. Kemudian, menginjak pada masa usia sekolah sekitar 6 sampai dengan 12 tahun. Pada periode ini merupakan operasional nyata, di mana anak sangat aktif ditandai dengan perkembangan fisik dan motorik yang baik, yang merupakan masa tenang, karena pada proses ini perkembangan emosional si anak telah mendapatkan kepuasan maksimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh si anak. Selanjutnya, pada masa remaja berkisar 13 sampai dengan 20 tahun. Pada periode ini merupakan periode operasional atau formal yang merupakan masa pertentangan, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang dewasa, di mana biasanya ditandai dengan mencari jati diri. Selanjutnya menginjak masa dewasa, yaitu lebih dari 20 tahun. Di sini, kemampuan individu untuk dapat berdiri sendiri serta bertanggung jawab untuk dirinya sendiri dan juga hidupnya. Selanjutnya, kita akan memahami terkait pentingnya pemikiran.
Apa sih pentingnya pemikiran pada manusia? Pemikiran pada manusia dapat membantu manusia itu sendiri untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupannya. Pemikiran juga dapat membantu untuk membuat sebuah keputusan. Pemikiran juga dapat membantu manusia dalam mencari pengetahuan serta makna dan tujuannya, serta dapat mengawal tingkah laku dan sikap. Selanjutnya, kita akan memahami terkait perkembangan alam pikiran manusia jika ditinjau dari dua aspek, yaitu melalui aspek kehidupan manusia dan aspek zaman. Pada aspek kehidupan manusia, yaitu dari masa bayi sampai dengan akhir hayat manusia. Pada bayi, alam pikiran bayi sendiri terus berkembang dari hari ke hari dan akan terus berkembang hingga akhir hayat manusia, yaitu melalui dengan menyelidiki diri sendiri atau bertanya pada orang-orang di sekitarnya. Kemudian pada aspek zaman, yaitu dari zaman purba hingga zaman sekarang. Sejak zaman purba, manusia menghadapi berbagai masalah terkait rasa ingin tahu untuk memecahkan masalah, juga fenomena yang ada, seperti gempa bumi, gunung meletus, gerhana matahari, dan banyak lainnya. Menghasilkan banyak jawaban, tetapi kemudian muncul masalah baru. Alam pikiran manusia berkembang terus sampai sekarang. Berkembang melalui adanya penelitian sendiri, atau bertanya kepada orang lain, atau melalui mulut ke mulut. Pengetahuan inilah yang terkumpul dan diwariskan dari generasi ke generasi. Hal ini juga sebagai bahasa, sebagai alat komunikasinya. Jadi, perkembangan alam pikiran juga dapat disebabkan karena adanya rangsangan dari luar, yaitu tanpa dorongan dan rasa ingin tahu. Contohnya seperti melihat orang yang tinggal di daerah banjir. Kemudian alam pikiran juga bisa berkembang karena adanya keterpaksaan. Seperti contohnya ketika mendengarkan ceramah yang tidak kita minati, juga dapat berdampak positif maupun negatif. Tetapi alam pikiran manusia berkembang dengan cepat dan baik, terutama karena adanya rasa ingin tahu yang didorong dari dorongan dari dalam, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sekian pemaparan materi oleh saya. Terima kasih.